lengkap saya itu Agus Aksara Diantika. Saat ini saya menjabat di Dian Rumah Songket Danda itu sebagai direktur. Rumah Songket itu sudah berdiri tahun 1997. Itu didirikan oleh Ibu Niketut Agustini dan Bapak Ketut Murtike. Kebetulan beliau ini merupakan kedua orang tua saya. Ya, jadi yang membedakan kita di Rumah Songket Danda itu kita menjual dan membuat produk itu dengan value, di mana produk yang kita hasilkan ini memang kreasi-kreasi dari penenun yang dikombinasikan dengan tren-tren yang ada di masa sekarang. Jadi itu yang membuat kita masih bisa bertahan, dan juga desain-desain yang kita buat itu memang desain-desain yang berbeda dari kebanyakan kain tenun songket dan yang ada di pasar. Jadi memang kendala yang kita hadapi di sini cuma satu sebenarnya, yaitu regenerasi dari penenun, di mana antusias para pemuda-pemudi sekarang itu memang melihat sebelah mata kegiatan menenun ini. Padahal ini warisan budaya lokal yang mesti kita tetap lestarikan. Kalau dari penghasilan memang kita sudah jauh di atas rata-rata pendapatan kalau dibandingkan. Kita sudah setara UMR juga kerjaan menenun, cuman memang dari gengsi mungkin dari anak-anak muda kita tidak mau mengambil pekerjaan tersebut. Nah, rata-rata umur penenun kita di sini sudah di tahun 2025 ini paling muda itu umurnya 40 tahun. Jadi memang kita menghadapi masalah yang sangat ekstrim bagi saya, karena memang kalau 10 sampai 20 tahun ke depan generasi muda kita tidak mau melanjutkan ini, saya tidak tahu seperti apa. Anak-anak yang akan beranjak dewasa, sebaiknya saran saya belajar menenun karena meningkatkan kesabaran kita. Dimana kalau kita sudah lulus belajar menenun, sabar, bisa dikatakan dewasa dan bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi untuk generasi muda, mari kita lestarikan warisan budaya lokal ini dengan gengsi menenun, karena warisan budaya lokal ini harus kita tetap jaga sampai akhir zaman. Bapak Riki ngarianin gente saking turun temurun. Kami mangkin wonten produk baru mewaste Dream Ball. Nama Dream Ball ini kita dapat dari tamu juga, sebab tamu yang suruh bikin Dream Ball nih dia juga nggak tahu namanya, kita juga nggak tahu. Terus kita sama-sama konsultasi apa lebih baik namanya. Kalau di luar negeri itu di Amerika namanya Harmony Bell gitulah. Setelah sekian lama kita konsultasi, kamu itu lebih baik kalau di Bali ini kita pakai nama Dream Ball itu ceritanya. Adapun yang suruh Bapak bikin bola Dream Ball yang kayak sekarang ini, pertamanya adalah orang Jerman. Orang Jerman itu namanya Helmut. Ya, sebelumnya itu dia beli bola. Kamu ini adalah seorang seperti atop. Dia jual barang-barang aksesoris gitulah, yang dibuat dari kuningan dikombinasikan dengan perak ya. Pertamanya dia ngambil barang dari Amerika, bola kecil-kecil itu untuk aksesoris. Bapak pertama kali datang ke dia, Bapak disuruh nyoba
barang yang dibawa dari Amerika, bola yang kecil-kecil itu. Terus Bapak coba, akhirnya Bapak berhasil. Setelah berhasil, jadi dia stop ngambil barang dari Amerika. Karena Bapak sudah bisa memproduksi barang yang kualitasnya lebih bagus daripada yang di Amerika, terus ngambil barang ke Bapak. Dari mulai awal dia produksi aksesoris itu ngambil barang ke Bapak. Begitu leluhur Bapak sampai di desa ini udah memulai membuat ini gente itu. Tapi kalau sekarang Bapak memproduksi gente ini sudah bisa ekspor. Bapak ekspor gentenya itu mulai tahun 96 sampai sekarang. Nah, ini Bapak mengharapkan ini anak-anak alit-alit kami ang dene napije wentenan leluhur kita itu supaya jangan sampai hilang gitulah. Saya mengharapkan ini bagus sekali sebenarnya ide ini. Ada ya, dan kayak ini Bapak senang sekali. Memang untuk kalau nggak ada orang yang mau memberikan pembinaan kepada ciri kayak Jani ini, impian bisa punah. Makanya bagus ini idenya, baru bilang iya sekolah aja Bali itu Bapak sudah seperti keinget perasaan Bapak ya. Bapak bagus nih. Ya cuma nikah dan Swastiastu, Wastantiang Niwayan Sriwedari yang selaku pembina di Sanggar Lukis Wasundari Kamasan. Inde lukisan Kamasan, nah itu sampun suwe, mulai abad ke-17 sampun wonten lukisan Kamasan. Tani dirintis oleh Gede Modare, ya. Itu beliau mendapat penghargaan dari Raja Klungkung, ya. Itu dalam waktu Renggong pada saat itu. Dari lukisan Modare itulah terus berkembang dengan tokoh-tokoh yang lain gitu. Nah, kalau Ring Sanggar niki, nah itu sudah membina anak-anak itu dari tahun 70-an sampai sekarang gitu ya, oleh almarhum Bapak Tiang Nyoman Mandre. Nah nikulah merintis lukisan Sanggar Lukis niki, Sanggar Wasundari, karena beliau sangat senang dengan anak-anak. Nah itu dan anak-anak itu sangat tertarik untuk melukis. Pada saat itu banyak anak-anak seni putus sekolah. Nah itulah makanya banyak anak yang tertarik dan bisa memberikan penghidupan kepada anak-anak untuk bisa lanjut sekolah gitu. Dengan melukis mereka bisa menghasilkan. Nah itu makanya terus berkembang, jadilah sanggar itu. Ini ciri-ciri lukisan Kamasan. Nah, secara visual mungkin bisa dilihat karena dia punya keunikan sendiri dibandingkan dengan lukisan yang lain yang ada di Bali. Karena lukisan Kamasan itu dianggap lukisan wayang tertua. Ya, baru berkembang ke daerah lain karena pengaruh dari budaya lukis barat ya pada saat itu. Lukisan Kamasan itu masih datar gitu, tidak dan wonten gelap terang gitu, masih pipih dia, dan warnanya juga klasik ya,
warnanya tekniknya sederhana, dominan warna keemasan gitu ya, warna emas gitu. Itu kan warna yang dipakai itu warna alam gitu, makanya dia ciri khasnya tampak gitu ya, warnanya lembut gitu. Picobot untuk melukis wayang ya biasanya tentang bahannya kadang-kadang kita juga tergantung juga dengan alam ya, kalau membuat kanvas, nah itu kalau musim hujan juga kendala ya, jadi Picobot juga untuk seniman-seniman karena bahannya wenten yang dipakai untuk melukis gitu. Untuk pelestarian lukisan keemasan itu kan sudah dilakukan ya sejak dini ya, diusahakan. Itu kita kan membimbing anak-anak itu dari sejak dini ya, dari SD ya. Nah itu sebagai cara ya bagaimana kita memperkenalkan lukisan keemasan itu sejak dini gitu ya, dari kecil. Pelestarian itu kita tidak bisa sendiri dari seniman yang ada di keemasan, perlunya dukungan juga dari anak-anak muda ya, pemerintah, lingkungan. Nah itu tentunya bersatu ya untuk pelestarian budaya yang kita miliki sehingga bisa ajeg gitu ya, ajeg selama-lamanya.